Hai hai hai, jumpa lagi bersama saya Anita dalam aksi nyata pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar dengan topik membuat atau memodifikasi rancangan pembelajaran. Yang akan kita bahas dalam aksi nyata kali ini adalah yang pertama, pengertian modul ajar, yang kedua, kriteria modul ajar, yang ketiga, komponen modul ajar, yang keempat, strategi membuat modul ajar, yang kelima, modul ajar yang digunakan, kemudian yang keenam adalah dokumentasi, dan yang ketujuh tentu saja umpan balik dari peserta didik. Yang pertama, pengertian modul ajar. Apa sih modul ajar itu? Modul ajar adalah suatu bahan ajar yang dirancang khusus untuk membantu peserta didik mempelajari materi pelajaran secara mandiri. Modul ajar disusun dengan sistematis dan terstruktur, serta berisi materi pelajaran, tugas, dan latihan untuk mendukung pembelajaran. Lalu, modul ajar yang baik itu harus memenuhi kriteria seperti apa? Kriteria tersebut antara lain, yang pertama, esensial, yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang, yang ketiga, relevan dan kontekstual, serta yang keempat, berkesinambungan. Setelah mengetahui pengertian modul ajar dan kriteria modul ajar, yang Bapak Ibu Guru perlu ketahui juga terkait komponen modul ajar. Berikut ini adalah komponen modul ajar yang saya gunakan. Ini tentu saja bersifat opsional. Bapak Ibu Guru dapat mengikuti ataupun memodifikasi komponen modul ajar ini sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik ataupun sekolah Bapak Ibu Guru. Pembahasan berikutnya terkait strategi dalam membuat modul ajar. Modul ajar yang baik tidak hanya membantu guru dalam menyampaikan materi, tetapi juga meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Lalu, strategi apa yang guru lakukan untuk menyusun modul ajar yang mampu memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dan membuat proses belajar lebih interaktif dan menyenangkan? Yang pertama, tentu saja berkolaborasi. Kolaborasi merupakan elemen penting yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Ketika sekelompok guru bekerja sama untuk merancang modul, mereka dapat saling berbagi ide, pengalaman, dan keahlian mereka dalam menciptakan materi yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Kolaborasi dalam pembuatan modul pembelajaran juga memungkinkan guru untuk memanfaatkan berbagai pendekatan pembelajaran yang beragam, sehingga modul dapat dirancang untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga dapat menciptakan modul yang menarik, interaktif, dan relevan bagi peserta didik. Yang kedua, pembagian peran. Pembagian peran juga diperlukan guru dalam upaya menciptakan modul pembelajaran. Proses pembagian peran memungkinkan para guru untuk memanfaatkan keahlian, bakat, dan minat mereka secara optimal, sehingga menghasilkan modul yang komprehensif dan berdaya tarik. Yang ketiga, membagikan pengalaman. Membagikan pengalaman dalam membuat modul pembelajaran memungkinkan para guru untuk belajar dari berbagai pendekatan dan perspektif yang berbeda. Seorang guru mungkin memiliki metode atau strategi yang efektif dalam merancang efektivitas pembelajaran yang menarik, sementara guru yang lain mungkin memiliki pengalaman yang berharga dalam mengintegrasikan teknologi atau menyesuaikan modul dengan kebutuhan peserta didik yang beragam. Dengan berbagi pengalaman, para guru juga dapat mengidentifikasi praktik terbaik dan menghindari kesalahan yang sama dalam pembuatan modul. Hal ini tentu saja dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran serta menghasilkan modul yang lebih bermutu dan relevan bagi peserta didik. Berikut ini adalah modul ajar yang saya gunakan dalam pembelajaran, lengkap dengan dokumentasi dan umpan balik bagi peserta didik. Bapak Ibu Guru dapat memodifikasi modul ajar yang telah saya buat sesuai dengan kebutuhan peserta didik Bapak Ibu atau karakteristik
dari sekolah Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga hal-hal yang saya bahas bisa membantu Bapak Ibu guru dalam membuat atau memodifikasi modul ajar yang lebih efektif dan menarik. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat dalam menciptakan pembelajaran yang inspiratif dan bermakna. Salam pendidikan.